Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan demonstrasi konseptual praktik coaching. Coaching adalah suatu proses menggali potensi diri coachee untuk mencapai tujuan yang diinginkan coachee. Coaching sangat bermanfaat pada proses supervisi akademik karena dalam coaching pada proses supervisi akademik akan meningkatkan dan mengembangkan potensi seorang guru, dan seorang guru pun dapat meningkatkan dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh murid. Pada coaching kali ini ada tahapan dimulai dari pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Pada video kali ini saya akan mempraktikkan praktik coaching bersama dengan calon guru penggerak lainnya. Saya sebagai coach, Ibu Nur Hasanah sebagai coachee, Ibu Rosmala Dewi sebagai pengamat. Berikut adalah videonya. Terima kasih sekali Bu Ros sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini ya. Saya sangat terima kasih karena hari ini tuh tadi pagi nih ceritanya itu Bu Nur itu nelfon saya nih Bu. Jadi beliau ini punya masalah itu berkaitan dengan anak-anak di kelas perwaliannya itu kurang bertanggung jawab nih Bu Ros, dan tidak antusias dalam pembelajaran dibandingkan dengan anak-anak yang di kelas lainnya gitu. Jadi seringkali itu melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam pembelajaran, dan sehingga guru-guru yang mengajar di kelas ini pun seringkali mengeluh kepadanya. Jadi terkait dengan masalah Ibu Nur Hasanah ini, beliau pengen di-coaching hari ini, dan saya meminta bantuan kepada Ibu Ros untuk menjadi pemantau dalam proses coaching kami untuk hari ini. Oh iya Bu Rina, terima kasih ya kesempatanmu yang diberikan kepada saya untuk menjadi pengamat kegiatan coaching rekan kerja Ibu Nur Hasanah. Nah, seperti Ibu ketahui bahwa kegiatan coaching beda dengan kegiatan mentoring dan konseling. Pada kegiatan coaching ini ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui yang dikenal dengan beta. Ada tujuannya juga harus jelas, identifikasi masalahnya apa, kemudian rencana aksinya juga apa, serta tanggung jawab dari coachingnya untuk mengerjakan aksi nyata tadi ya. Selain itu juga jangan lupa ya ada prinsip-prinsip coachingnya harus kita laksanakan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Nur. Ayo silakan masuk. Permisi Ibu. Silakan duduk. Iya. Ini Ibu Ros. Ya, untuk memantau kita pada saat proses coaching Ibu Nur. Ya. Ngomong-ngomong nih, permasalahan Ibu Nur nih sehingga mau di-coaching oleh saya pada hari ini. Langsung ya Bu ya. Ya, langsung. Terima kasih Bu sudah memberi kesempatan kepada saya ya. Ada sesuatu yang membebani saya ya. Ibu tahu lah saya ini kan baru guru baru. Tiba-tiba sama kepala sekolah harus menjadi wali kelas menggantikan Ibu Rosma yang kebetulan katanya mutasi suaminya ke Jakarta gitu. Nah di sini saya ingin berdiskusi deh sama Ibu sebagai wakil kurikulum Bu ya. Saya rasa nih Bu ya, amanat yang saya berikan di kelas perwalian saya ini kok berbeda begitu dengan kelas yang lain Bu. Ya sama, kan mengajar di 6 kelas Bu ya. 6 kelas mata pelajaran bahasa Inggris, kemudian wali kelasnya di kelas 7-an ya. Tapi memang berbeda Bu, mulai dari antusias belajarnya yang kurang. Jadi ketika guru mengajar mereka tidak bersemangat begitu Bu. Kadang ada yang tidur di dalam kelas pada saat guru menerangkan pelajaran. Kemudian seringkali mereka melakukan banyak pelanggaran ya. Misalkan nih kayak sering datang terlambat, padahal sudah bel, gurunya sudah ada, muridnya masih ada di luar. Dan seringkali ketika diumumkan oleh pihak kurikulum anak saya ini beda, yang lainnya sudah masuk ke dalam kelas, mereka masih nongkrong aja di luar kelas. Dan juga yang paling parah ini Bu,
buat. Mulai dari bullying, mulai dari apa namanya itu malakawan, berkelahi, ya, semuanya ada di kelas saya, sehingga sering kali bolak-balik masuk ke ruang BK, bikin saya pusing, Bu. Apalagi dengan kondisi kalau kita lagi nggak sehat nih, Bu, mendengarkan seperti itu, ditambah lagi nih, Bu, ada saja kritikan, kemudian apa ya, kritikan sih, terus dari guru-guru dengan kawan-kawan di kantor itu pastilah mengomentari, ini anak Bu Nur ini selalu seperti ini, selalu seperti ini. Jadi saya malu juga, Bu. Jadi bagaimana caranya saya bisa mengatasi ini agar anak-anak saya tuh bisa berubah gitu. Nah, jadi ngomong-ngomong ya, menurut Bu Nur nih, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya sih berharapnya ada sebuah solusi untuk permasalahan yang sedang dihadapi nih, Bu, ya. Paling nggak adalah perubahan-perubahan kecil yang mereka lakukan. Memang sih kalau misalkan saya mengharapkan itu bisa harus berubah total, nggak mungkin karena butuh waktu lama kali, Bu, ya. Tapi paling nggak adalah solusinya sehingga anak-anak pun merasa senang, merasa nyaman, dan juga guru-guru yang lain merasa semakin antusias belajar di kelas saya gitu, Bu. Insya Allah semoga ya Bu Nur ya, kita bisa menemukan solusi yang tepat dari obrolan ini. Ngomong-ngomong nih, hal apa saja nih yang membuat murid-murid di perwalian Ibu ini berbeda dengan murid-murid di kelas lainnya? Kalau dari pengamatan saya sih, Bu, melihatannya nih memang sangat berbeda, Bu, ya. Mulai dari kurang semangat mereka belajar di dalam kelas, dalam beberapa mata pelajaran sih, bahkan ada 1-2 anak di hampir semua mata pelajaran. Nah, sepertinya anak ini kurang perhatian dari orang tua. Nah, kebetulan di sekolah kami ini memang kebanyakan orang tuanya itu bekerja gitu, sehingga berangkat pagi, pulang juga sudah malam. Jadi anak-anak ini terkadang kurang lah asuhannya dari rumah, sehingga mereka seringkali melampiaskannya di sekolah. Dan saya juga dengar nih ada beberapa di antara anak saya ini kayaknya broken home gitu. Itu yang menyebabkan seringkali terjadi, karena anak kami ini dengan kelemahan mereka itu seringkali mereka membuat power di dalam kelas begitu, tetapi bisa berdampak jelek kan bagi teman-teman yang lain di kelas, Bu. Oh iya, begitu ya benar ya. Aduh, kasihan sekali ya murid-murid kita itu yang seharusnya itu memiliki masa-masa semangat untuk belajar, tapi karena beberapa faktor itu mereka harus menghadapi permasalahan yang seharusnya tidak mereka alami. Kira-kira nih, apa saja nih yang membuat anak murid Ibu Nur ini bisa semangat dan antusias serta memiliki pembiasaan baik dalam pembelajaran di kelas? Ya, menurut saya sih, Bu, ya, kalau menurut saya sebagai wali kelas nih, mereka pasti ada yang berusaha, ya, tapi barangkali dengan treatment atau perlakuan yang lebih dekat begitu dengan mereka, dan setidaknya mereka sepertinya menginginkan adanya perhatian lebih gitu dari guru-guru yang lain ataupun saya sebagai wali kelasnya. Karena kan begini, Bu, kadang-kadang anak-anak tuh gimana coba mau berubah, ada guru masuk nih ke dalam kelas, anak ini ketika dia sudah bermasalah, guru sudah menghakimi begitu, dan tentunya anak ini kan merasa nggak nyaman, ya udah tidak kepala tanggung ya, padahal mereka sebenarnya butuh perhatian begitu, Bu. Oke, ya, dan saya bersependapat nih dengan Ibu. Lalu apa nih? Bagaimana Ibu sudah punya gambaran? Apakah Ibu sudah punya gambaran nih? Apa yang akan dilakukan untuk membuat murid-murid Ibu itu semangat untuk kembali dalam pembelajaran dan memiliki kebiasaan yang baik di kelas dan di sekitarnya? Pertama, Bu, saya mencoba barangkali melakukan pendekatan pada anak-anak yang bermasalah secara personal ya, Bu, ya. Dengan mencoba mendengarkan apa sih sebenarnya masalah mereka. Barangkali mereka butuh untuk didengarkan, dan kita barangkali sebagai
barangkali dengan adanya pendekatan itu paling tidak saya sebagai wali kelasnya itu bisa menemukan akar permasalahannya seperti apa, sehingga nanti bisa saya mencari jalan keluarnya bersama murid-murid saya di dalam kelas. Dan permasalahan ini biar tidak semakin menumpuk Bu, karena kalau semakin menumpuk kan kasihan juga mereka berlarut-larut, akan berdampak tidak baik begitu bagi masa depan mereka. Dan barangkali juga misalnya saya dapat melakukan pertemuan rutin nih dengan permasalahan yang mereka sudah hadapi. Saya melakukan pertemuan rutin, yaitu koordinasi lah sama orang tua, itu biar tahu bagaimana perkembangan anaknya, tentang kepeduliannya, tentang kedisiplinannya baik di rumah dan akhirnya itu bisa berimbas pada di sekolah. Ide bagus itu Bu Nur ya. Murid akan merasa ada kedekatan dengan ibu ya, karena mau mendengar dan mengerti mereka begitu ya. Dan biasanya mereka tuh lebih terbuka ya Bu ya untuk bercerita, dan rencana pendekatan ibu dengan orang tua itu saya setuju sekali tuh Bu. Kira-kira nih Bu, ada rencana lain nih yang akan Ibu Nur lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini? Insya Allah ada Bu. Jadi selain tadi sudah melakukan pendekatan secara personal, barangkali ada sesuatu yang bisa saya lakukan untuk mewujudkan rasa tanggung jawab anak di kelas. Nah, saya mengajak anak-anak saya itu bersama-sama lah kami berdiskusi membuat kesepakatan kelas gitu. Apa sih gunanya Bu? Jadi kami paling tidak meminimalisir lah, mengurangi agar anak-anak yang kemarin bermasalah tidak mengulangi lagi. Karena ketika kami membuat kesepakatan kelas yang sudah dibuat kemarin itu ternyata memang ada perubahan Bu ya, terutama bagi anak-anak ketika dia melanggar, sudah melihat nih di papan di dinding itu sudah ada kesepakatan kelas, jadi mereka sudah oh iya saya salah, oh iya saya nggak boleh melakukan itu. Nah dengan ada kesepakatan kelas yang sudah saya buat kemarin, sudah adalah sedikit ya anak-anak itu berubah begitu Bu. Dan kemudian saya melakukan kegiatan belajar mengajar itu dengan memberikan tugas, tapi tetap membuat anak merasa bertanggung jawab untuk mengerjakannya. Dan saya juga melakukan kegiatan-kegiatan di mana anak kita libatkan gitu, sehingga mereka benar-benar saya libatkan. Jadi mereka merasa saya ada dan benar-benar mendapat perhatian dari wali kelasnya. Wah, luar biasa sekali Ibu Nur ini ya. Ibu bisa menjadikan media komunikasi bersama murid-murid dalam membuat kesepakatan kelas. Tentunya ini akan menumbuhkan rasa tanggung jawab ya terhadap kesepakatan yang telah mereka buat. Mudah-mudahan rencana ini berhasil ya Bu ya. Amin Bu, mohon doanya dukungan Ibu juga nih sebagai kurikulum nih Bu ya. Iya. Baik Bu Nur, saya tuh memahami ya kondisi jika ada di posisi Ibu nih. Selanjutnya nih, kira-kira siapa dan apa yang dapat membantu Ibu Nur dalam menjaga komitmen ini? Yang pasti ya pertama anak-anak Bu. Ya, kalau karena mereka yang berbuat, pasti mereka akan bertanggung jawab gitu. Pastinya mereka harus bisa menjaga komitmen nih yang sudah dibuat dari kesepakatan kelas, yang sudah kita sepakati bersama. Nah, kemudian saya juga nih sebagai wali kelas harus ambil untuk bertanggung jawab juga. Artinya kesepakatan kelas yang kami buat itu jangan hanya ditumpukan kepada anak-anak, tetapi wali kelas juga ikut ambil sehingga sama-sama merasakan. Juga anak juga bisa termotivasi begitu ya untuk tidak melakukan lagi. Dan yang kedua tentunya harus ada koordinasi saya dengan orang tua, karena orang tua ini yang paling penting sekali. Di sini saya bisa memanfaatkan grup paguyuban kelas untuk melihat perkembangan anak bagaimana, kemudian bisa orang tua juga bercerita nanti dengan kondisi anaknya. Jadi keterlibatan anak, wali kelas dan orang tua tentunya Bu. Baiklah, saya nih sudah mendengar nih solusi terbaik yang telah Ibu Nur buat nih. Dan saya tuh akan mendukung sepenuhnya nih. Saya yakin Ibu Nur ini pasti bisa mengatasi dan menemukan solusi yang
tepat dalam permasalahan murid-murid di dalam pembelajaran. Mudah-mudahan ada kemudahan ya Bu Nur ya, dan selalu semangat dalam membimbing murid-murid kita, sehingga suatu saat selalu menjadi guru yang didukung dan dipilih. Iya Bu, saya juga mohon dukungannya dari Ibu, supportnya. Karena jujur Bu, saya malu sekali sama guru-guru yang lain. Apa-apa kalau dapat salah selalu kelas saya. Apa-apa kalau ada ini selalu, ini kelasnya Bu Nur loh. Oh ini anak muridnya Bu Nur loh. Jadi gimana ya, saya pun sebagai wali kelas, gitu ya. Jadi saya harus melakukan sebuah usaha nih, komitmen dengan anak-anak, dan alhamdulillah Ibu sudah memberi banyak pencerahan kepada saya Bu ya. Terima kasih banget. Mudah-mudahan anak-anak kelas saya bisa bertanggung jawab dan bisa menjaga komitmennya sehingga lebih disiplin, semangat belajarnya semakin bagus. Sama-sama ya Bu Nur ya. Ini kita selalu menjaga semangat dalam membimbing kita. Ya, oh ya Bu, saya permisi dulu. Iya, Betul ada orang tua murid nih. Ada lagi masalah. Iya. Saya harus dengan wali kelas sama apa guru BK dulu. Oh iya. Jadi terima kasih Bu ya. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ibu Ros, tadi saya bersama dengan Ibu Nur itu sudah melakukan coaching. Nah, menurut Ibu nih sebagai pengamat, apa nih yang harus saya perbaiki atau saran apa yang perlu saya lakukan nih pada saat proses coaching? Apakah proses coaching saya sudah saya lakukan dengan baik atau belum? Gitu. Bagaimana menurut pengamatan Ibu? Setelah saya mengamati kegiatan coaching ini, saya merasa sudah bagus Bu. Sudah bagus yang Ibu lakukan, sudah mengikuti alur Tirta ya. Ibu juga sudah, Ibu Nur Hasanah sudah menyampaikan tujuannya secara jelas bahwa dia ingin mencari solusi atas permasalahan yang dihadapinya mengenai itu tadi ya, pembinaan anak-anak di kelas kewalian ini. Kemudian pada tahap identifikasi juga ini sudah jelas ya, Ibu Rina ini sudah membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang mengeksplor potensi dari Ibu Nur Hasanah tadi, sehingga Ibu Nur Hasanah tadi timbul rasa atau menyadari bahwa perlu ada tindakan untuk mencari solusi terhadap permasalahan anak-anaknya tadi ya. Nah, pada tahap rencana aksi, Ibu Rina juga sudah memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach ini atau Ibu Hasanah ini berpikir tentang rencana yang akan dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah anak-anak pada kelas perwaliannya tadi. Dan juga Ibu sudah membangun hubungan antara guru, wali kelas dengan siswanya, serta sudah berkolaborasi dengan orang tuanya tadi. Nah, pada tahap tanggung jawab ini, Ibu Rina juga sudah menanyakan komitmen terhadap rencana yang diambil oleh Ibu Nur Hasanah, dan Ibu Nur Hasanah sudah bisa membuat Ibu Rina ini juga sudah bisa membuat Ibu Nur Hasanah ini yakin akan keputusan yang diambilnya untuk mengatasi masalah ini. Dan juga kalau prinsip-prinsip coaching juga Ibu sudah menerapkan kemitraan dan lain-lainnya sudah bagus ya Bu ya. Perlu sudah bagus dan perlu ditingkat lagi pada mungkin kegiatan-kegiatan perlu mengeksplorasi lagi lebih dalam kepada coachingnya ya Bu ya, seperti itu. Nah, ya Bu, sudah Bu ya. Itu saja yang menurut pengamatan saya sampai saat ini ya Bu ya. Saya berterima kasih sekali Ibu Ros sudah menyempatkan waktunya menjadi pengamat kami pada saat proses coaching ini. Semoga ya saya juga sebagai coach bisa melakukan yang terbaik lah ya, membantu Ibu Nur Hasanah dalam memecahkan masalahnya. Dan alhamdulillah proses coaching kita berjalan dengan lancar. Terima kasih sekali lagi atas waktunya Ibu Ros ya. Baik, saya permisi dulu ya. Ya, oh iya.